ولقد نبينا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله اقرأوا. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي عنكم وقال رضي الله عنه أدب ما بين طلوع الشمس إلى الزوال فإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح فصلي ركعتين وذلك عند الزوال وقت الكراهية للصلاة فإنها مكروهة من بعد فريضة الصبح إلى ارتفاع الشمس وإذا أضحى نهار وماد منه قريب من ربعه فصلي صلاة الضحى 4 أو 6 أو 8 مثنى مثنى وقد نقلت هذه العادات كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة خير كلها فمن شاء فيستكثر ومن شاء فيستقلل فليس بين طلوع الشمس والزوال راتبة من الصلاة إلى هذه فما فضل عنها من أوقاتك فلاك فيه 4 حالات. الحالة الأولى وهي الأفضل أن تصرفه في طلب العلم النافع في الدين دون الفضول الذي أكب الناس عليه وسموه علما والعلم النافع هو ما يزيد في خوفك من الله تعالى ويزيد في بصيرتك بعيوب نفسك ويزيد في معرفتك بعبادة ربك ويقلل من رهبتك في الدنيا ويزيد في رهبتك في الآخرة ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك حتى تحترز منها ويطلعك على ما كيد الشيطان وهروره وكيفيات تلبيسه على علماء السوء حتى عرضهم بمقت الله تعالى وسخطه حيث أقال الدنيا بالدين وتخاذ العلم ذريعة ووسيلة إلى أحد أموال صلاة وأكل أموال أوقاف ويتم ومساكن وصرف همتهم طول نهارهم إلى طلب الجاه والمنزلة في قلوب الخلق واضطرهم ذلك إلى مراعاة وممارة ومنافشة في كلام ومباهة وهذا الفن من العلم النافع قد جمعناه في كتاب إحياء علوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. نوينا التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلالة إلى الهدى ابتغاء وجهه وقربه ورضاه سبحانه وتعالى. رضي الله عنكم إلى عنك رضي الله عنه. Adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Adab di antara setelah terbitnya matahari sampai
tergelincirnya matahari sampai zawal itu apa? Duhur. Ya. Mulai dari terbitnya matahari sampai duhur, apa? Adab-adabnya apa saja? Langkah-langkah kita ini apa saja? Yang perlu kita perbuat, amal-amal apa saja? Beliau menerangkan, Al-Imam Ghazali dalam kitabnya, faida tala'atis syamsu wartafa'at qadra rumhin, ketika sudah matahari itu terbit dan naik seukuran satu tombak, ya, au qadra nisfihi, bahkan disebutkan begitu di dalam Ihya. Di dalam Ihya disebutkan separuh tombak, bukan hanya satu tombak. Jadi ada hadis dari baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menerangkan larangan untuk sholat ketika matahari ketika setelah sholat subuh sampai matahari itu terbit. Terbitnya sampai kapan? Sampai ukuran satu tombak. Nah, dihitung oleh para ulama berapa sih satu tombak itu berapa? Berarti bukan hanya baru keluar mataharinya, bukan, tapi sudah mulai naik. Nah, kan ini kan jadi pertanyaan, ya. Berarti misalkan kita di sini, tombaknya berapa? Tombaknya misalkan 1,5 meter, ya. Tinggi kita, tombak itu berapa? 2 meter, tinggi kita 170, gitu kan ya. Nah kalau dekat begini berarti mataharinya di mana? Di situ dong. Duhur, hampir duhur ini. Tapi kalau semakin jauh, mataharinya masih di sana. Jauh sekali baru matahari terbit. Jelas kan? Paham maksudnya? Nanti kalau jaraknya itu dekat kan berarti kan mataharinya di mana? Di sini, tombaknya di sini kok, ya kan? Tapi kalau tombaknya agak di situ, berarti mataharinya masih di sana. Kalau tombaknya jauh gitu, mataharinya baru di sini. Nah, berarti ini ukuran satu tombak ini bagaimana dihitung sama ulama? Bahkan yang hitungan yang baru ini, nah, ini pakai derajat, begitu. Berarti satu rumhin itu 4 derajat, matahari 4 derajat. Kalau kita pengen tahu berapa menit kalau 4 derajat itu, 1 derajat itu 1 menit, 1 derajat itu 4 menit. Berarti matahari itu dari 1 derajat ke derajat yang lain, kan begini kan ya, 1 derajatnya itu 4 menit. Jelas ya? 1 derajat 4 menit, 4 menit berikutnya 2 derajat, 4 menit berikutnya 3 derajat, 4 menit berikutnya 4 derajat. Nah, berarti 4 menit kali 4 derajat. 4 kali 4 berapa? 16 ya. Berarti qadru rumhin itu 16 menit sekitar itu. Ya, berarti kapan kita dianjurkan untuk sholat? Ya, sholat duha, sholat isyraq itu kapan? Setelah terbitnya matahari 16 menit. Jelas? Itu kan ada itu di jam-jam atau di tanggalan-tanggalan itu namanya ada waktu fajar, ada ya. Fajar itu keluarnya fajar shodiq, berarti masuknya waktu subuh. Setelah itu di bawahnya ada namanya waktu syuruk atau tuluk, ada ya. Nah, kalau enggak tuluk ya syuruk itu namanya. Nah, itu bagaimana? Itu keluarnya matahari, pertama kali keluar matahari. Berarti setelah keluarnya matahari itu, misalkan ya jam 5:30 pas, 5:30 pas itu syuruk atau tuluk. Berarti 5:30 itu langsung kita sholat? Enggak. Tunggu berapa menit? 16 menit. Berarti jam 6 kurang 14 menit baru kita sholat. Begitu.
itu baru kita keluar dari waktu karohah. Waktu karohah itu kalau kita sholat sunnah mutlak hukumnya haram. Waktu karohah itu ada 5 ya, waktu karohah ya. Waktu karohah itu ada 5. Setelah sholat subuh, berikutnya terbitnya matahari tapi belum sampai qadra rumhain 16 menit tadi itu, waktu zawal yaitu pas tengah-tengah, berarti beberapa saat sebelum masuknya waktu duhur, itu tidak boleh juga. Terus setelah sholat asar ya, walaupun jamak takdim, berarti duhur, awal duhur dia sholat jamak takdim, setelahnya itu tidak boleh sholat sunnah mutlak, tidak boleh. Jelas ya. Terus terakhir waktu menguningnya matahari sebelum maghrib, sebelum masuk maghrib. Nah, berarti ada yang berkaitan dengan waktu, ada 3, ada yang berkaitan dengan pekerjaan sholat, ada 2, totalnya 5. Yang berkaitan dengan waktu yaitu mulai terbitnya matahari sampai naiknya matahari qadra rumhain, seukuran tombak atau alias 16 menit, terus zawal sesaat sebelum duhur, terus sebelum maghrib, waktu matahari mulai menguning. Itu kaitannya dengan waktu. Kaitannya dengan pekerjaan setelah sholat subuh, walaupun kita awal waktu sholat subuh, baru subuh langsung kita sholat, atau setelah sholat asar, walaupun kita jamak takdim. Jelas ya. Nah, totalnya 5, itu waktu karohah. Kalau dipakai untuk sholat-sholat yang punya waktu atau punya tuntunan, bukan sholat mutlak maksudnya, bagaimana? Atau punya sebab yang sebabnya itu dahulu, bagaimana? Boleh, tidak apa-apa. Misalkan habis wudhu, maka boleh, tidak apa-apa. Misalkan masuk masjid, berarti tahiyatul masjid, tidak apa-apa. Kalau istikharah bagaimana? Istikharah itu sebabnya akhir, kita milih, berarti tidak boleh. Hajat bagaimana? Tidak boleh, karena sebabnya akhir, harus sebabnya yang dulu. Nah, jadi begitu ya. Nah, kalau sebelum sholat, sebelum naiknya matahari ukuran 1 tombak, kemudian kita sudah sholat, tapi sholatnya sholat duha. Sholat duha kan bukan sholat mutlak ya, bukan ya. Sholat duha, sholat punya waktu, betul ya. Nah, maka bagaimana? Nah, ini dia. Sebetulnya waktu karohah kalau dipakai untuk sholat yang punya waktu atau punya sebab yang dahulu tadi, boleh sebetulnya. Tapi masalahnya kalau melakukan sholat belum masuk waktunya, boleh enggak? Nah, itu masalah. Belum masuk waktu duhur, sholat duhur, boleh? Nah, masalah. Belum masuk waktu duha, sudah sholat duha, boleh? Nah, inilah yang jadi masalah. Jadi perlu dijadikan perhatian ya. Perlu dijadikan perhatian. Ini kadang-kadang baca wiridnya ekspres kilat, cepet-cepetan ya, gitu. Tahu-tahu baru isyraq sudah selesai, terus langsung sholat duha atau sholat isyraq. Nah, ini jadi pertanyaan ini, bagaimana? Jadi diperhatikan ya. Ini kan kita kan fasilitas semakin lengkap, alhamdulillah. Ada jam yang menunjukkan waktu seperti itu, ada tanggalan. Jadi nggak repot-repot. Kalau dulu itu harus pakai apa itu namanya, matlak apa itu namanya, kayak ada tiangnya begitu. Nanti ada hitung-hitungannya. Kalau sudah sampai sini, kalau sudah sampai, ada hitung-hitungannya gitu. Kita nggak repot-repot, lihat tanggalan selesai sudah. Sekarang ini kan sudah nikmat. Apakah pasti tidak sah? Tidak ada khilaf, ada khilaf.
memang ada khilaf, tapi qaul mu'tamadnya seperti itu. Ada yang mengatakan begitu terbit matahari ya sudah selesai, berarti ya masuk waktunya juga sama. Ada, cuman kan kita nyari yang mu'tamad ya. Berarti tunggu setelah matahari terbit, tunggu 16 menit begitu. Nah, ketika sudah terbit matahari dan sudah mulai naik dengan ukuran 1 tombak, berapa menit tadi? 16 menit. Maka sholatlah 2 rakaat. Fasholli rakaatain. Maka sholatlah 2 rakaat. Nah, niatnya apa? Niat sholat isyraq. Ya, memang ada khilaf. Ya, memang ada khilaf. Sholat duha sama sholat isyraq ini sama atau beda? Ini memang ada khilaf. Isyraq sama duha ini beda apa sama? Ada khilaf. Ada masalah juga. Sholat ini kalau sholatnya itu bukan sholat yang punya waktu, maka boleh digabung-gabung. Itu perhatikan, itu rumus itu. Sholat yang tidak mempunyai waktu khusus, maka bisa digabung-gabung. Tapi kalau punya waktu, maka tidak bisa digabung-gabung. Nah, itu rumus ya. Contoh ya, kasih contoh ya. Sholat, contohnya apa? Yang real gitu. Misalkan sholat qobliyah duhur itu ada waktunya. Ada waktunya ya. Yaitu sama masuknya sama dengan masuknya waktu duhur, betul ya? Keluarnya sama dengan keluarnya waktu duhur, betul? Nah, sholat duhur ada waktunya enggak? Ada waktunya juga. Nah, pertanyaannya, sholat qobliyah duhur sama sholat duhur digabung dalam satu sholat bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Sama-sama punya waktu. Kalau sholatnya tidak punya waktu, boleh digabung. Contoh, sholat duha digabung dengan sholat ba'diyah wudhu. Ada ya sholat ba'diyah wudhu? Nah, ada waktunya ba'diyah wudhu? Tidak ada. Kapanpun dia baru wudhu, dia boleh sholat. Kemudian istikharah, ada waktunya? Tidak ada. Hajat, ada waktunya? Taubat, ada waktunya? Nah, ini ada waktunya semua ya. Nah, digabung dalam sholat duha, ternyata digabung semuanya. Boleh? Boleh. Asalkan tidak ada sholat yang dua sholat yang punya waktu digabung. Jelas ya? Nah, berarti dalam sholat duha itu bisa digabung macam-macam. Ya, sholat ini khilaf ya, memang khilaf. Ada yang mengatakan isyraq itu sendiri, waktunya kapan? Ya waktu isyraq itu. Sholat duha itu sendiri. Waktunya kapan? Ya waktu duha itu. Berarti sama-sama punya waktu, boleh digabung? Tidak boleh. Ini satu pendapat. Tapi pendapat yang lain mengatakan sama itu. Isyraq sama duha itu sama. Begitu. Nah, maka boleh digabung. Berarti ketika kita sholat, ada lagi mengatakan itu boleh digabung. Berarti sholat duha sama isyraq itu beda, cuman sama. Berarti kalau digabung gimana? Bisa. Gimana itu maksudnya? Beda sama itu. Berarti maksudnya kita niatnya ya sholat, kita niat sholat isyraq satu, kita niat sholat duha, kemudian sholat hajat, kemudian sholat hifid, sholat istikharah, sholat hajat sudah tadi ya. Terus sholat taubat, terus sholat ba'diyatal wudhu.
banyak ini. Ternyata habis wudhu dia sholat tahiyatul masjid pisan. Wah, oke. Nah, terus sholat penjagaan, sholat hifid, sholat takwiyatul, sholat hifid sudah tadi ya, penjagaan ya. Nah, terus apa lagi yang belum? Oh, sholat takwiyatul hifid. Ada sholat takwiyatul hifid. Kita sholat untuk hafalan kita supaya semakin kuat. Itu ada. Berarti banyak sholat, banyak paket dalam 2 rakaat. Boleh, boleh, boleh. Yang penting tahu ilmunya. Makanya kadang-kadang orang punya ilmu itu panennya lebih banyak. Gitu. Berarti motivasi untuk kita untuk semakin memperbanyak ilmu, begitu. Ya. Makanya saya pernah dengar dari orang-orang bisnismen itu, sekarang ini sudah bukan waktunya untuk kerja keras, tapi apa? Kerja cerdas, katanya begitu. Beda antara kerja keras sama kerja cerdas. Kalau kerja keras itu kuli-kuli itu kerja keras itu, bias. Ada lagi orang yang cuma duduk tapi kerja cerdas, hasilnya lebih banyak. Jadi kadang-kadang perlu kita ini kerja cerdas, bukan hanya kerja keras. Ya ini tadi 2 rakaat tapi panen, banyak sholat, pahalanya dapat semuanya. Gitu ya. Nah, rumusnya tadi sudah paham ya. Nah, berarti sholat yang punya waktu itu tidak bisa digabung jadi satu. Nah, kemudian sholat duha. Ya, 2 rakaat sholat isyraq ya. Wadzalika inda zawali waqtil karahah lis-shalah, dan itu ketika sudah hilangnya waktu makruh untuk sholat. Nah, ketika sudah waktu makruh hilang, ketika sudah naik seukuran 1 tombak atau 16 detik tadi, sudah hilang waktu makruh untuk sholat, maka sholatlah 2 rakaat. Fa innaha makruhatun min ba'dil faridatis subhi ila irtifai syamsi. Karena sholat itu menjadi makruh ketika setelah sholat subuh sampai naiknya matahari. Ya, matahari yaitu sampai tadi itu 16 detik, 16 menit atau seukuran tombak tadi itu. Bisa dipahami? Nah, faida adhan naharu wa madha minhu qaribun min rubu'ihi fa shalli salatad duha arba'an. Nah, ini Imam Ghazali mengatakan dalam pendapat ini antara isyraq sama duha beda ini. Imam Ghazali berpendapat begitu. Ketika sudah masuk duha, berarti sudah 16 detik naik lagi, nah, gitu. Ketika sudah masuk duha dan jam 6 sore, berarti 6 ke 6 berapa jam? 12 jam. Nah, seperempatnya itu jam berapa berarti? Ya, 12 bagi 4 berapa? 3. Berarti seperempatnya itu setelah 3 jam berikutnya. Berarti jam 6 tambah 3 jam. Jam 7, jam 8, jam 9. Itu adalah waktu yang paling afdal untuk sholat duha. Kalau sebelum itu boleh enggak apa-apa. Sebelum itu enggak apa-apa, tapi waktu yang paling afdal adalah rubuknya itu. Rubuk ya. Ya. Rubuk berarti 3 jam setelah itu, katakanlah sekitar itu. Ngitungnya kayak tadi itu caranya. Ya, berarti sekitar jam 9-an. Ya, tergantung waktunya. Pokoknya
rubuknya, seperempatnya. Bisa dipahami? Begitu. Yaitu kalau di keterangan dalam hadis itu ketika anak unta sudah mulai loncat-loncat. Ini yang punya kambing ini tahu ini. Kambing, sapi, pedet itu ya. Itu kalau pagi kadang-kadang loncat-loncat ya. Nah, itu kira-kira jam berapa itu? Subuh. Masih tidur. Jam berapa? Ya sekitar jam gitu itu. Sekitar jam 9 atau setengah 9 gitu. Mulai loncat-loncat yang pedet, cemple itu ya. Ya mulai jam sekian itu. Nah, kalau perkiraannya yaitu seperempat siang. Seperempat siang, berarti ya 2,5 jam sampai 3 jam setelah terbitnya matahari. Nah tadi itu waktu yang paling afdal untuk melakukan sholat duha. Kalau dilakukan setelahnya tidak apa-apa. Kalau dilakukan sebelumnya tidak apa-apa juga. Waktunya kapan? Mulai terbitnya matahari seukuran tombak, berarti 16 menit setelah terbitnya matahari. Sampai kapan? Sampai waktu duhur. Sebelum waktu duhur masih bisa untuk sholat duha. Begitu. Jelas? Nah. Fa idza tahanna wa madha minhu qaribun min rub'ihi fasalli salatad duha. Ketika sudah mulai masuk waktu duha dan berlalu sekitar seperempat siang, maka sholatlah sholat duha. Berapa rakaat? Arba'an, 4 rakaat. Au sitan atau 6 rakaat. Au samanian atau 8 rakaat. Ini adalah yang paling afdal, ini adalah yang paling muktamad. 8 rakaat ini adalah yang paling muktamad. Masna tapi 2 rakaat 2 rakaat. Bukan 8 rakaat sekalian aja langsung 8 rakaat. Nah, jangan. Atau 4 rakaat 2 kali, jangan. Tapi apa? 2 rakaat 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam begitu. Kemudian ini surat yang dibaca apa saja? Sebetulnya tidak ada, cuman ada beberapa ulama yang memberikan bacaan-bacaannya, anjuran. Kalau nasnya tidak ada, disebutkan oleh para ulama tidak ada, wallahu alam ya, tapi tidak ada. Kalau keterangan dari beliau-beliau tidak ada nas dari Nabi untuk membaca sesuatu, tidak ada. Begitu. Tapi di sini disebutkan oleh Imam Suyuti ya, yang paling afdal bagaimana? Yang paling afdal yaitu setelah surat Al-Fatihah, rakaat pertama itu membacanya wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha dan seterusnya. Ya. Terus yang rakaat kedua bagaimana? Membaca wadduha wal laili idza saja. Nah, tadi wasyamsi wadduha, sekarang wadduha wal laili idza saja. Itu rakaat. Ya. Ya, sudah. Yang berikutnya Imam Ramli. Ini pendapat Imam Suyuti ini diikuti oleh Imam Ibn Hajar. Ya. Tapi Imam Ramli mempunyai pendapat bahwasanya rakaat pertama itu membacanya Al-Kafirun, yang kedua itu Al-Ikhlas. Rakaat pertama membacanya Al-Kafirun, rakaat kedua membacanya Al-Ikhlas alias Qul huwallahu ahad itu, ya. Begitu. Dan lalu bagaimana, kan 8 rakaat. Ini beliau berpendapat di semua rakaatnya bacanya seperti itu. Berarti rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad, begitu. Nah, maka banyak yang mengamalkan begini. Qul ya ayyuhal kafirun pertama, yang kedua Qul huwallahu ahad. Ketiga
wasyamsi wadduhaha, yang keempat wadduha. Begitu. Ada tambahan-tambahan. 8 rakaat itu ada surat-suratnya. Cuman itu tambahan daripada para alim ulama ya. Gitu. Karena kalau pengambilan sampai ada stempel bahwasanya itu sunnah, itu istimbatul ahkam, pengambilan hukum, itu berarti harus pakai hadis yang sahih minimal hasan. Nggak bisa hadis dhaif. Jadi kalau selebihnya berarti fadhailul a'mal itu dilakukan bagus, tidak dilakukan pun tidak ada label sunnah atau makruh, tidak ada. Begitu ya. Sudah. Faqad nukilat hadhil a'dadu kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sudah benar-benar pernah dinukil bilangan-bilangan ini semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah pernah sholat duha itu 4 rakaat, 6 rakaat sama 8 rakaat. Begitu ya. Wa sholatu khairun kulluha, dan sholat itu semuanya baik. Faman syaa falyastakthir wa man syaa falyastaqlil. Siapa yang punya keinginan maka silahkan perbanyak, atau punya keinginan mempersedikit ya silahkan sedikit saja. Nah, gitu ya. Mau banyak monggo, bagus. Mau sedikit ya monggo, karena sunnah ini. Gitu. Gitu ya. As-salatu khairu mawdu', faman istata'a ayyastakthir falyastakthir. Sebutkan begitu. Salat itu sebaik-baiknya tempat yang dibahas, tempat. Maka siapa yang mampu untuk memperbanyak maka hendaknya diperbanyak. Kalau bisa banyak salat lebih baik diperbanyak itu. Sebaik-baiknya itu, sebagus-bagusnya. Ya, maudhu ini adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketentuan Allah dalam ibadah yang paling bagus apa? Salat itu. Berarti kalau memang bisa untuk banyak salat, semakin perbanyaklah salat. Nonton nggih? Pun. Falaisa baina tulu'i syamsi waz zawali ratibatun minas salati illa hadhihi. Maka tidak ada di antara terbitnya matahari sampai zawal itu, tergelincirnya matahari, duhur itu, sholat-sholat rotib, kecuali sholat-sholat yang sangat dikukuhkan, disunahkan yang dengan sangat, kecuali ini, sholat ini tadi, yaitu sholat duha. Ya, berarti cuman sholat duha saja, mulai terbitnya matahari dan setelah 16 menit tadi sampai zuhur tidak ada sholat lagi yang rotib ya, yang rawatib, cuman sholat duha saja ini saja. Nah, kalau sholat sunnah mutlak boleh enggak? Boleh. Sholat sunnah mutlak itu yang penting tidak di waktu yang 5 diharamkan tadi, makruh tahrim tadi ya, boleh. Kemudian fama fadula anha min awqatika falaka fihi arba'u halat. Yang lebih dari itu dari waktu kamu, maka kamu gunakan dalam 4 keadaan. Setelah sholat duha masih banyak sisa waktu, maka kerjakan salah satu dari 4 perkara ini. 1. Al-halatul ula wa hiyal afdal. Keadaan pertama, dan ini adalah yang paling utama, antusarrifahu fi talabil ilmin nafi'i fiddin. Kamu gunakan waktu kamu untuk mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu mengenai agama. Gitu ya. Dunal fudul ladzi akabban nasu alaih, bukan ilmu-ilmu yang fudul, ilmu yang tidak ada manfaatnya, yang banyak manusia terjerumus di dalamnya. Wasammuhu ilman, tapi mereka mengatakan itu ilmu, padahal itu bukanlah sebenar-benarnya ilmu. Berarti mereka menyibukkan diri dalam
hal tersebut, mereka bilang itu ilmu, tapi ternyata bukan masuk definisi ilmu. Ayo sekarang yang dimaksud oleh beliau Imam Ghazali, yang dimaksud dengan ilmu itu apa? Ilmu manfaat maksudnya. Ayo dibahas. Wal ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu apa? Satu, wa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala, yaitu ilmu yang menambahkan terhadap takutmu kepada Allah. Orang itu tambah punya ilmu, tambah takut sama Allah. Bukan tambah ilmu, tambah sembrono. Bukan. Misalkan punya ilmu fikih, ternyata bisa diatur hukum itu. Nah, seperti yang kita ceritakan kemarin, zakat pun bisa kita lepas dari zakat. Riba pun bisa diatur juga pakai ilmunya. Begitu. Dimainkanlah hukum itu, yang halal menjadi haram, yang haram menjadi makruh, atau bahkan menjadi halal, atau bahkan menjadi afdol. Bukan hanya halal, dibalik-balik itu semuanya dengan ilmunya. Enggak ada takut-takutnya sama Allah. Ini ilmu manfaat apa enggak? Ilmu madarat ini. Berarti salah satu tanda yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai orang yang punya ilmu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya yaitu ulama. Berarti kalau pengen tahu tandanya ulama itu bagaimana? Yang paling takut. Al ilmu khasyah kulluh yu'raf bidaka ahluh. Disebutkan begitu. Ilmu itu kalau diteliti ternyata total semuanya ini adalah takut kepada Allah. Dan ahli ilmu, orang yang mempunyai ilmu itu bisa kelihatan tanda-tandanya. Oh, ini orang yang punya ilmu. Kenapa? Karena kelihatan betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Semakin punya ilmu, semakin takut kepada Allah. Kalau semakin punya ilmu semakin sembrono, semakin punya ilmu semakin berani, lah hati-hati, ini bahaya ini. Ini bukan ulama definisi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk. Jelas ya? Bahaya. Bahaya. Bahkan begitu takutnya mereka itu, ada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini suatu ketika beliau di Arafah, di padang Arafah. Beliau itu berdoa dengan doa yang begitu histerisnya, begitu sangatnya, nangis luar biasa, sampai keringatnya itu di baju bisa diperes. Begitu di matahari, terkena matahari sampai gobios ya bahasanya kita ya, sampai peluhnya itu baju bisa diperes, keringatnya sampai nangis, tobat, istighfar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya ditegur sama orang-orang, Imam, sudah kayaknya di matahari ini loh panas kayak begini, minggir dulu, berteduh dulu. Jawaban beliau, awafis samas ana, masa aku ini lagi kena matahari? Oh iya, Anda dari tadi itu doa itu tidak ada naungannya, langsung kena matahari, makanya gobios kayak begitu, bisa diperes sampean bajunya. Akhirnya beliau mengatakan, iya, panasnya api neraka melalaikan aku, melupakan aku terhadap panasnya matahari. Takut panasnya neraka, lupa takut
lupa terhadap panasnya matahari. Karena ingat dosa-dosa beliau, ya, takut untuk sampai diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disiksa di nerakanya Allah. Takut begitu, ada beliau tobat seperti itu. Nah, pertanyaannya, dosa apa sih? Dosa apa? Nah, ini Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau pernah menceritakan kisah ini. Kemudian beliau mengatakan, ini dosa yang dilakukan oleh Imam Hasan Basri ini, seandainya yang mengerjakan adalah kita, itu pasti kita anggap itu adalah kebaikan, bukan dosa. Kita nganggap baik, tapi oleh beliau itu dianggap jelek. Nah, itulah ada kata-kata mengatakan begini, ya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Baiknya orang yang baik itu dianggap jelek oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang muqarrab. Ya, baiknya kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik itu dianggap jelek oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Contoh ya, contoh. Kalau ada pengemis minta kepada kita, bukan pengemis ya, bukan hanya pengemis, orang yang datang kepada kita minta kepada kita. Terus kita kasih uang 500 atau 2000 atau 5000 ya, atau bahkan 10.000 lah gitu. Ana mau tanya, itu baik apa jelek? Baik apa jelek? Sampean nganggep itu baik, tapi mereka orang-orang yang soleh itu nganggep jelek. Kenapa? Loh, itu kan sedekah, kok jelek? Saya ini punya 1 juta, masa ngasih 10.000? Kok kebacut men gitu loh. Saya ini ngasih berapa berarti? Uang saya ini 10 juta, masa cuma ngasih 10.000? Betapa bakhilnya, betapa pelitnya saya ini. Jelas ya? Jelas ya? Begitu. Berarti dianggap jelek, berarti dianggap kurang. Kok masih seperti ini sih? Nah, gitu. Berarti ada orang sholat duhur, setelah sholat duhur, sholat ba'diyah dia 2 rakaat. Nah, dianggap baik, sudah melakukan sholat sunnah, bagus. Berarti bagi orang-orang yang muqarrabin, betapa jeleknya, masa 2 rakaat sih? Kenapa kok tidak 4 rakaat? Jelas ya? Dan kenapa kok sholatnya itu kok tidak khusyuk? Seharusnya kan bisa lebih dari ini. Betapa jeleknya dirimu. Begitu. Inilah yang disesalkan oleh Imam Hasan Basri tadi. Berarti beliau melakukan kebaikan-kebaikan tapi dianggap tidak sempurna. Berarti itu kalau yang ngerjakan kita anggap bukan dosa itu. Kita anggap taat itu. Tapi beliau menganggap itu adalah kekurangan, beliau menganggap itu adalah dosa. Beliau taubat kepada Allah, ya Allah, kayak begini loh kurangnya saya ini, ya Allah, taubat ya Allah. Sampai di bawah matahari, ndak inget kalau di bawah matahari, sampai keringetan, bisa diperes tadi itu keringetnya, ndak inget, ingetan sama kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Nah itu kalau kita nganggap itu taat itu bukan dosa itu. Apalagi ya, apalagi dosa, betul-betul dosa, pasti Imam Hasan Basri lebih parah dari itu. Takut mereka itu. Mereka itu berarti punya ilmu. Ilmu, definisi ilmu yang pertama apa? Yaitu ilmu yang menambahkan kepada kamu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yazidu fi basiratika bi uyubin nafsika, dan semakin menambah
terhadap pandanganmu, penglihatanmu tentang aib-aib kamu. Semakin punya ilmu, semakin tahu bahwasanya punya kelemahan, kekurangan. Kalau ada orang semakin dapat ilmu, semakin wah saya ini sempurna, wah saya ini soleh, wah saya ini baik, menganggap baik. Nah, masalah ini. Seharusnya semakin punya ilmu, semakin kelihatan kekurangan kita. Nah ya iya kayak gini loh, gimana sih? Setiap hari dapat ilmu, tapi yang diamalkan berapa persen? Kok jauh sekali, ini ilmunya begini, kok kelakuan saya seperti ini? Wah kurang sekali saya ini. Nah, ini betul-betul itu. Ini yang benar. Oke, insya Allah akan kita teruskan lagi besok kajian mengenai kitab Hidayatul Hidayah karya Hujatul Islam Al-Imam Ghazali. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. فانفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا فقنا وفقي أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل كدر أنت وذكاء ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولنا فعلا كرما وارزق كل حلال دائما وأحل أقياء العلماء أعطى بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى إلى حق دعانا ووفاء بكتاب فيه للناس شفاء على آل كرام شرفاء وعلى صحب مصابه البرار اللهم اهدنا في هداك وجعلنا ممن يشارع في الرضا ولا تولينا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله وكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لدى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات آمين رعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أنذر دمع صبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا بنسب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد درس صوبي والحمد